Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas, ngobrol bareng spiritual. Oke, sobat Mario Misteri, kali ini saya Bimaher Rusli RT akan menceritakan sebuah pengalaman misteri ya, pengalaman misteri pribadi sewaktu Pak RT bekerja di luar kota lah. Di luar kota, masih di Jawa Barat ya, tentunya. Nah, menurut cerita yang Pak RT sampaikan sebelum syuting sih cukup menyeramkan ya. Pastinya juga kalian penasaran dengan cerita dari KRT Rusli. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung tanya saja ya. Oke. Jadi gimana Pak RT awal mula ceritanya? Awal mula ceritanya saya asli orang Talaga, keturunan Talaga. Talaga itu di mana Pak RT? Cikijing. Masih dekat ya, masih sama di kaki Gunung Ciremai juga. Cuman posisi saya kerja kemarin tuh di daerah Majalengka, perbatasan Cirebon. Awal mulanya saya kerja ke Majalengka baru pertama kali. Iya, pertama kali kerja ke daerah Majalengka. Dikirain saya daerah Majalengkanya kota, tapi ternyata saya berada di kaki Gunung Ciremai. Berarti masih bisa terbilang itu kampung lah ya, desa gitu. Iya, kampung. Posisi saya itu kalau dibandingkan di sini saya ada di atas gitu, di atas ya hampir dekat dengan gunung, di atas perbukitan. Jadi bawah kaki gunungnya banget apa depannya gunung gitu? Kaki gunungnya Ciremai ya. Daerah Sindangwangi, Bantaragung. Nah, di situ saya bikin proyek wisata, tempat wisata. Dan waktu kerja di sana itu awal mulanya nggak biasa aja lah, nggak ada rasa takut atau gimana. Walaupun perkampungan kan banyak penduduk juga, nggak ada kejanggalan awalnya. Soalnya kan saya tidur nggak di tempat kerja juga. Oh iya, waktu itu berapa orang tuh yang kerja? Banyak, semuanya 37 orang. Cuman yang dari Bandung itu 3 orang, saudara semua. Nah, pas waktu datang ke sana itu di tempat kerja yang masih berantakan. Saya pas beres kerja, jadi tempat tidurnya itu nyewa satu rumah. Tempat tidurnya? Iya. Untuk pegawai semuanya? Untuk pegawai semua itu nyewa satu rumah. Enggak, kalau kebanyakan yang 37 kebanyakan warga sana asli. Tidurnya di rumah masing-masingnya. Tapi kalau yang pendatang disewain satu rumah gitu, sama jadi mes lah ya, bikin mes. Nah, setiap pulang kerja kan kita lembur kerjanya. Jadi setiap pulang itu jalan kaki ya adalah setengah kilo. Jalan kaki? Iya. Jalannya tuh melewati perkampungan juga? Iya. Enggak, kadang-kadang kebun juga. Kebun kayak kebun pohon-pohon gede gitu. Gelap juga mungkin. Iya, kalau malam-malam tuh gelap. Bahkan naik turun jalannya juga. Ya, kurang penerangan. Ya, kurang penerangan. Iya. Wilayah sana kan pesawahan. Pesawahan juga. Ya, kalau adalah di ini juga, kalau dilihat dari Google mungkin bahan tahu sendiri itunya juga, tempatnya juga. Nah, di waktu tempat tidur itu kalau pulang itu jam 12 malam, karena lembur sampai jam 12. Tiap hari itu lembur? Iya, tiap hari lembur. Awalnya sih biasa aja lah kalau kita pulang bertiga sambil bercanda gitu kan. Menghilangkan rasa capek. Begitu udah nyampe tempat mes, di situ udah mulai kerasa ada kejanggalan, auranya ada kejanggalan juga. Soalnya kalau siang saya sempat lihat ada makam, kayak makam keramat di daerah itu, di dekat mes itu. Ya, dekat mes itu. Bukan dekat mes, jadi kalau kelewatan sebelum mes kelewatan ya ada makam gitu. Makam keluarga. Kalau daerah Cirebon kan makamnya agak tinggi juga kan ya. Oh iya. Nah, setelah itu kita itu kalau mau kadang-kadang kalau mau ke air itu nggak bisa sendiri-sendiri.
takut. Iya. Soalnya posisinya di belakang kan, kamar mandinya di belakang. Jadi saling nganter aja gitu. Iya, saling nganter. Kadang-kadang nggak ada penerangan juga, pakai HP gitu. Kadang-kadang sering gak mandi juga kalau malam-malam. Karena alasan itu takut. Iya, karena alasan takut itu. Terkadang kalau malam jam 2 pengen kencing juga, bangunin temen. Nah di situ udah mulai terasa gitu, udah mendingin, posisinya gelap. Tambah saya ada satu kejadian, itu terjadi sama saya sendiri di rumah itu. Ternyata di rumah itu cuman yang nempatin satu orang anak. Jadi ibu bapaknya udah nggak ada, nggak tahu ceritanya. Maksudnya tuh yang punya rumah itu? Iya, udah meninggal, nggak tahu pisah, nggak tahu apalah. Pokoknya di situ cuma satu anak aja, anak bujang, anak muda. Nah pas ada yang kejanggalannya tuh pas lagi malam Selasa kalau nggak salah, malam Rabu. Pas malam Rabu saya pulang kan jam 12. Teman-teman saya, saudara saya itu, adik-adik saya itu udah pada tidur. Saya lagi pegang HP, nggak bisa tidur soalnya. Sendiri. Saya lihat pintu, ada di situ tuh ada kamar 3 kalau nggak salah. Kamar yang diisi yang punya rumahnya, kebetulan yang punya rumah lagi nggak ada juga, yang si anak itu. Nah pas begitu saya kan penasaran, kepo gitu ya, pengen lihat. Emang kosong kamarnya? Ada kosong 2 kamar, tapi yang satu kamar mah nggak tahu lampunya nyala terus. Nah yang kamar tengah itu yang agak mencurigakan, bukan mencurigakan ada apa-apa, kayak yang gimana? Beda aja auranya. Beda aja auranya gitu. Saya awalnya lihat gitu ke dalam, dikirain itu apa gitu ya, perabotan kayak kasur apa. Kalau ada orang Sunda mah jadi tempat penyimpanan padi gitu, hasil panen. Ya awalnya kan terbuka, sama saya ditutup, lampu nyala. Saya tidur lagi pas di depan pintu itu. Tidur? Iya. Kenapa nggak di kamar? Enggak, soalnya kamarnya gelap-gelap. Soalnya sih kalau di kamar pasti sendirian. Kalau di ruang tamu kan kita ada 3 orang gitu, saudara saya. Nah pas begitu saya lagi tiduran, tiba-tiba lampu itu mati. Udah tahu lampu yang ruang tamu itu dimatiin, yang nyala itu cuma lampu gitu aja. Kamar itu yang nyala, sama dapur nyala, itu sengaja dinyalain. Pintu tertutup. Begitu saya pas lagi liatin, lagi ngelamun mungkin ya, habis capek kan, kadang-kadang untuk tidur susah. Pas dilihat pintu, tiba-tiba lampunya mati. Tapi keadaan masih terbuka? Masih tertutup. Oh, ditutup aja. Karena sebelum kejadian itu kan saya ditutupin. Lampu nyala tuh ya? Lampu nyala. Nah pas saya lagi tiduran, tiba-tiba lampu mati. Udah lampu mati, saya kaget juga kan, itu siapa yang matiin, apa mati lampu semua. Saya lihat keluar, nyala. Masih nyala. Pas saya bangunin saudara saya, nggak bangun-bangun, tiba-tiba si lampu itu nyala lagi. Oh ya? Tapi posisi pintu terbuka. Pas nyala tuh udah terbuka? Iya udah terbuka, tapi nggak terbuka luas gitu lah, agak kebuka gitu, dikit kebuka. Dikirain saya lupa, mungkin nggak ketutup. Tapi kalau lupa sih nggak mungkin juga ya, soalnya kan baru aja ditutup. Nah di situ saya udah mulai keanehan gitu. Ya udahlah, nggak ada ambil pusing ya. Saya tidur aja sampai gemetaran tidur gitu. Udah tidur, tiba-tiba jam berapa? Kalau nggak salah sekitar jam 3-an ada yang bolak-balik. Iya, kan kalau di ruang tamu itu kan kamar-kamar di kampung itu sejajar gitu kan, 1, 2, 3 itu sejajar. Kayak bolak-baliknya ke ruangan itu, ke ruangan yang ruangan itu. Nah disitulah baru saya, oh jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan penunggu di sini. Ya udahlah, saya udah nggak bisa tidur. Akhirnya pas saya nunggu adzan subuh baru saya bisa tidur. Setelah itu karena saking takutnya, bangunin saudara saya nggak bangun. Nah udah gitu tuh, ternyata tiba-tiba pas pagi-pagi sambil jalan menuju pekerjaan jam 7:30 kalau nggak salah, saya cerita sama saudara saya.
Iya man, apa ya? Saya cerita sama saudara saya semalam nemu keanehan gitu. Malam-malam itu nemu keanehan. Saya sengaja pintu itu ditutup, pintu kamar itu tiba-tiba lampu mati, begitu si pintu udah kebuka, saya nggak berani nutupin lagi. Ya udahlah saya tidur, walaupun takut tidur aja sampai. Tapi itu pas bangun tidur itu masih emang terbuka? Tertutup. Tertutup. Rapi lagi. Pas saya bangun tidur kan sebelum ke airnya, jadi pas posisinya ke depan saya gini, pas bangun udah kayak semalam tertutupnya bersama kayak gitu juga sih. Tapi pas kejadian yang semalam kenapa sempat kebuka gitu? Oh mungkin angin. Pikir positifnya. Pas tahu cerita dari yang punya rumah, yang itunya saudara yang punya rumahnya cerita kemana, saya tanya kemana ini ibu yang punya rumah ini meninggal kan. Lu nanya ke siapa? Ke anaknya itu? Enggak, saudara kan. Jadi di sebelah rumah itu ada rumah lagi, rumah saudaranya katanya. Yang ngobrol-ngobrol lah. Iya. Nah udah ngobrol-ngobrol gitu, nah udah tahu posisi di situ. Berarti yang semalam itu mungkin yang punyanya. Soalnya yang punyanya katanya sering bangun setengah 4 gitu. Pas masa hidup itu udah kebiasaan bangun di situ ya. Terus ngambil beras mungkin ke ruangan itu dan. Nah udah tahu gitu, saya pas cerita sama saudara saya yang nggak tahu malah tambah takut lagi. Udah mendingan pindah aja tidurnya ke tempat kerja katanya. Tiba-tiba pas ya nanti lah pikir-pikir dulu, soal tempat kerja kan belum tertutup. Nah pas di tempat kerja ngobrol lagi sama warga sana yang misalnya kerja gitu, ngobrol cerita-cerita. Saya nggak tahu bahwa yang dibikin KP itu ada penunggunya juga. Soalnya kan di tengah-tengah sawah ada kubu pertama. Kubu pertama mungkin kalau di kita mah lurah mungkin. Nah udah gitu saya dengar cerita-cerita, ternyata di sini mistisnya masih kuat. Masih kuat mistisnya. Emang sebelum dibangun itu emang tempat apa? Sawah. Sebelum sawah? Ya, jadi sawah. Rencananya mau dikontrak, tapi nggak jadi kontrak, jadinya dibeli si tanah sawah itu. Nah, nggak tahu lah kelanjutan di sananya bermasalah dari apa. Nah pas saya kalau kerja setiap malam di sana itu lampu tuh sering mati sendiri gitu. Mati sendiri. Kebetulan kan saya yang pasang ini instalasi listriknya. Cuma nunggu itu aja, dikasih waktu 15 menit nyala. Udah 15 menit nyala, mati lagi 15 menit. Nyala lagi gitu ya, kayak dimainin gitu. Tiba-tiba saya ya udahlah, saya bikin kopi hitam gitu kan. Takutnya ada apa-apa yang di sini. Buat apa ya? Nyuguhin lah hadiah lah gitu sama hadiah sama yang itu. Nah, gak lama kemudian saya pindah tidur malam-malam itu pas mau ngelemur, udah pindah aja deh tidur di tempat kerja. Soalnya kan ada satu ruangan yang udah tertutup, jadi nggak terlalu dingin. Akhirnya saya tuh pindah ke sana bertiga. Udah pindah ke sana, pas tidur pertama di sana itu saya sempat kebangun jam 1:30 pengen ke air. Kalau yang namanya belum ada kamar mandi kan kita kencing di mana aja lah. Yang penting aman lah gitu kan. Udah kan terus mau tidur lagi, tiba-tiba ada yang manggil. Bukan manggil, kayak ada orang yang mau masuk, sopan banget. Gimana? Assalamualaikum. Suara cewek, kayak ibu-ibu ya seumuran inilah, kayak udah tua, 50 tahun gitu kan. Assalamualaikum. Kedengaran dari atas. Saya sempat jawab, dikirain kan yang datangnya itu teman saya yang ngerjain. Kan banyak yang teleponan, banyak main ini. Gak tahu teman-teman saya udah pada tidur. Penasaran? Iya. Pas bilang assalamualaikum,
kum sampai kum terakhir sampai nggak ada. Jadi semakin lama semakin hilang suara. Saya suaranya sih masih jelas. Kum Cuma kayak menjauh gitu. kum sekian menit, sekian detik lah. Kum udah aja. Awal pertama di Jawa bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikirain kan banyak, kan itu tempat wisata. Jadi kirain saya tuh ada orang yang iseng gitu. Kacaunya Pas dicek itu gimana? saya cek kan tangga, pas kebetulan kan saya di bawah tangga itu tidur. Pas kebetulan saya cek cuman bunyi tangganya pada besi. Jadi kedengaran suara Yang jalan itu yang jalan kedengaran. ke atas itu. Turun ke bawah, bukan naik ke atas. Tapi dari kan jadi posisi jalan sama lantai 2, lantai 1 itu di bawah lantai 1. Jadi si jalan tuh rata dengan lantai 2. Ya. Dia turun ke bawah. Tapi nggak tahu larinya kemana. Udah kejadian itu, saya bangunin teman saya, katanya, oh teang tuh cari dan gak penasaran. Saya cuma lihat gini aja. Kalau sama teman saya cari sampai ke atas, nggak ada orang katanya. Takutnya ada yang nyuri barang apa gitu kan. Nggak taunya enggak. Saya kurang itu juga kan, waktu kejadiannya itu kurang dari orang iseng gitu. Cuman orang yang kerja di situ semalam dari tidur di sini ya pernah kejadian apa ya, kiranya yang aneh lah. Ada yang sosok apa yang nggak ada, bohong katanya. Bohong enggak ada, enggak langsung dia cerita asal muasal tanah itu di mana. Ternyata Akhirnya saya mau cerita sama yang bekerja di sana, yang orang situ asli. saya cerita kejadian semalam, tadi malam 1:30 ada yang bilang assalamualaikum, tapi ya sempat saya jawab juga assalamualaikum pertama, tapi yang keduanya wassalamualaikumnya assalamualaikum, jadi akhirnya kum gitu aja. Nah di situ saya kaget, kirain orang apa, makhluk apa orang apa gimana, saya tidak tahu. Udah nggak karuan aja pikirannya. Saya juga pas dengar suara itu tuh langsung diem gitu, nggak bisa gerak badan tuh. Mau berbalik, mau nyentuh teman aja nggak bisa. Pas begitu teman saya udah ada yang gerak gitu, saya ikut tuh, langsung supaya nggak takut juga sih. Nah, Kenapa? Entry mungkin ada sosok yang masuk ke PRT. Mungkin untuk lebih lanjut kita langsung panggil Kang Dede aja untuk menggantikan Abi Maher di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang saya Ki. Gimana Ki? Di Gunung Ciremai. Lain. Di tempat ada pegawaian di kurungan. Kaulah di Curug Cipote. Oh. Ayo Ki, mereka Ki. Kan kami trigger perasaan. Kaulah sakagero kuyu budak. Pernah panggilan jeung budak. Kaulah geus mangihan. Tapi budak teu apalan kaulah aya. Nya tuh udah can peka meureun kurungan Ki. Karena naon dari Biasa we ngobrol di dia mah sharing curhat gitu.
berbagi pengalaman. Ada ulah anu kimi dorot. Oh, anak itu. Jauh-jauh kami kan itu. Harus. Senang lagi budak teh manggih barang senaki. Nah, jadi barang itu mana ki ieu teh ki? Batu ieu pakai pulungan. Jadi tujuan nanti ieu teh kangge naon tah ki? Kumaha di bawahna. Oh, kumaha kurungan mawa. Tapi lamun dibawa jalur kumaha laek atau khusus Bangun positif? dipakai teu bener. Aki mau ridho. Ngilaka kana lampah sorangan. Jadi khusus jalur positifnya gitu. Siapa tuh gitu lagi? Aki keluar. Oh, mana?